Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya senantiasa juga berharap bahwa kita tetap ada dalam keadaan sehat, tetap kuat, dan tetap bisa dimampukan Tuhan menjalani kehidupan kita. Kembali hari ini di hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, kita masih belum bisa berjumpa secara langsung dalam ibadah, tetapi biarlah perjumpaan kita juga bersama dengan Tuhan tetap terjalin meskipun kita tidak bisa berjumpa secara langsung. Saya hari ini mengajak kita semua kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kita semua. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, di hari Minggu yang kudus ini kami datang menghadap hadirat Tuhan. Meskipun kami belum bisa berjumpa karena situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi, tapi biarlah perjumpaan kami dengan Tuhan tetap terjalin dalam kehidupan kami masing-masing. Terkhusus melalui renungan kami pada hari ini, Tuhan juga hadir memberkati kami semua, sehingga melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama, kami beroleh kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami agar kami mampu untuk memahami dan juga melakukan kehendak Tuhan melalui firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini sesuai dengan Sabda Gunadharma diambil dari kitab Nehemia. Nehemia pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-8. Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 8, saya akan bacakan bagian Alkitab ini buat kita semua. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekhia bin Mesezabeel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaka orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Haraya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini mungkin di tangan kita sebagian atau mungkin hampir semua memegang Sabda Bina Umat, atau juga mungkin sebagian memegang Sabda Gunadharma, Sabda Guna Krida, Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama di bagian atas dalam buku-buku tersebut, khususnya di kolom ada tanggal, hari dan tanggal begitu. Disebutkan juga di bawahnya itu ada kalimat yang berbunyi hari pengungsi. Mungkin kita juga bertanya-tanya ya, nggak banyak orang mungkin tahu bahwa ternyata memang
tanggal 20 Juni itu dirayakan sebagai Hari Pengungsi Internasional atau Hari Pengungsi Sedunia. Jadi semenjak tahun 2001 Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 20 Juni itu menjadi Hari Pengungsi Sedunia. Penetapan hari ini didasari oleh sebuah pemahaman bahwa mereka atau kita semua begitu ya diajak untuk menyadari bahwa di tengah-tengah kehidupan kita ini masih banyak orang yang harus hidup dalam pengungsian. Saya mencoba mencari beberapa data begitu, mungkin datanya memang agak cukup lama tapi mungkin ini juga masih valid begitu ya. Dari yang pertama data Kontras itu mengatakan bahwa tahun 2019 ada kurang lebih 26 juta orang hidup dalam pengungsian. Dan dari 26 juta orang itu 13.900 orang diantaranya mengungsi di Indonesia. Artinya ada banyak pengungsi juga yang hadir di Indonesia, di negara kita ini. Nah, dengan kenyataan atau realita tersebut tentunya kita semua hari ini dalam ibadah kita diingatkan. Saya mengambil pesan ini sebagai pesan buat kita semua bahwa sebagai gereja kita diingatkan bahwa ada begitu banyak persoalan yang terjadi di dunia ini. Belum lagi kalau kita bicara persoalan berkaitan dengan pandemi begitu ya, yang sekarang mungkin selalu dibicarakan orang-orang termasuk kita. Tapi ternyata selain pandemi ada persoalan yang lain yang juga muncul, yang saya kira persoalannya nggak sedikit. Kalau kita bicara dunia atau mungkin bicara Indonesia saja atau mungkin daerah kita sendiri, nggak sedikit persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Belum lagi kalau kita bicara dunia. Nah, persoalan-persoalan yang terjadi itu mengingatkan kita bahwa seharusnya kita sebagai gereja yang diutus Tuhan ke dalam dunia harus juga memberikan perhatian terhadap persoalan-persoalan itu. Artinya bahwa sebagai gereja kita diingatkan bersama-sama, kita juga harus ikut terlibat untuk memperhatikan persoalan-persoalan dunia ini. Ya, secara tidak langsung juga mau mengatakan kepada kita semua bahwa gereja ini nggak cuma ngurusi soal-soal ibadah. Gereja tidak boleh hanya sekedar mengurusi persoalan-persoalan internal. Tapi sayangnya itu yang menjadi realita gereja kita masa kini. Masih banyak gereja-gereja yang hanya ngurusi soal-soal internal yang salah satu akibatnya adalah yang saya perhatikan begitu ya. Karena energi kita, karena pemikiran kita, karena tenaga kita hanya curahkan untuk hal-hal yang bersifat internal. Makanya kemudian salah satu efeknya adalah muncul konflik, muncul perselisihan di dalam gereja. Karena kita tidak kemudian membagi energi kita, tetapi mengumpulkan energi kita hanya di dalam gereja. Artinya bahwa ini mengingatkan kita bersama-sama, khususnya kalau hari ini kita bicara tentang gereja kita yaitu GPIB, kita juga diingatkan bersama-sama hal ini harus juga menjadi bagian dari perhatian kita dalam pelayanan dan kesaksian yang kita lakukan sebagai gereja. Apalagi kalau kita mengingat di bulan ini kita masih ada dalam bulan pelayanan dan kesaksian, di mana kita juga diingatkan bahwa yang namanya pelayanan dan kesaksian itu juga bukan hanya bicara tentang pelayanan dan kesaksian di dalam, atau mungkin pelayanan dan kesaksian yang hanya bersifat karitatif begitu. Tetapi kita juga harus benar-benar memahami bahwa pelayanan dan kesaksian kita adalah buat dunia ini. Bahwa Tuhan menghadirkan kita sebagai gereja juga untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Bukan cuma sesama kita orang Kristen, bukan cuma saudara-saudara kita umat Kristen, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita, di mana Tuhan menempatkan kita. Nah, itu menjadi pesan yang saya dapatkan kalau hari ini kita diingatkan tentang kita memperingati Hari Pengungsi Sedunia. Apa kemudian relevansinya atau hubungannya dengan pembacaan firman Tuhan hari ini buat kita semua?
Nah, ini yang menarik. Mungkin kita semua bisa memberikan penafsiran yang beragam tentang perikop bacaan ini. Tetapi saya mau mengajak kita melihat, kalau saya mendapatkan berkat dari pembacaan firman Tuhan ini, khususnya juga bicara tentang Nehemia secara lebih luas, saya mendapatkan pesan dari Tuhan, begitu ya. Saya sendiri merasakan dalam perenungan saya bahwa Nehemia menjadi contoh yang baik bagi kita semua untuk melihat apa yang tadi saya sampaikan di awal. Bahwa Nehemia dipakai Tuhan juga untuk memperlihatkan kita semua bahwa dalam pelayanannya, dalam menjalankan tugasnya, Nehemia berusaha menyeimbangkan antara kehidupan rohani atau kehidupan ibadahnya dengan sikap nyata yang harus ia lakukan dalam pelayanannya. Kenapa saya katakan begini? Bapak Ibu bisa lihat dalam pasal yang pertama kitab Nehemia itu isinya adalah doa dari Nehemia. Saya memahaminya bahwa itulah menjadi sebuah sisi dari kehidupan Nehemia, di mana dia memperhatikan betul juga kehidupan rohaninya, kehidupan ibadahnya, yang memang tidak bisa lepas dari doa, tidak bisa lepas dari Tuhan, tidak bisa lepas dari ibadah kepada Tuhan. Jadi Nehemia melakukan ini. Jadi dia beribadah, dia berdoa sebagai bukti bahwa dia memperhatikan betul kehidupan rohaninya. Dan juga kalau kita kemudian membaca dalam pasal yang ketiga atau mungkin pasal 2 dan 3, kita lihat bahwa selain dia berdoa, dia juga melakukan aksi nyata. Dia juga memberikan dirinya dalam pelayanan yang nyata kepada Tuhan, khususnya saat dia menjadikan dirinya sebagai sosok yang juga berusaha untuk memulihkan kembali Yerusalem. Kita lihat pasal 2 dan 3 itu kan bercerita tentang bagaimana usaha Nehemia untuk kembali membangun Yerusalem yang saat itu sedang hancur. Kita lihat bagaimana dia saat itu membuktikan dirinya bahwa dia tidak hanya bicara tentang kehidupan rohaninya, tetapi dia juga menjalani tugasnya di dunia ini untuk juga menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi bangsanya Israel. Kita lihat dalam pembangunan ini, kita juga belajar bersama-sama. Yang pertama, lewat pembangunan ini kita juga belajar bagaimana Nehemia berusaha melibatkan banyak orang. Dia melibatkan begitu banyak orang, mulai dari para imam-imam besar sampai kemudian orang-orang biasa, para tukang dan lain-lain, dia libatkan semuanya. Jadi artinya dia mencoba untuk melihat bahwa pekerjaan untuk kemudian membangun Yerusalem bukan hanya pekerjaan dia sendiri. Dia mencoba melibatkan semua orang supaya semua orang juga merasa memiliki Yerusalem sebagai tempat yang kudus, yang suci bagi mereka semua. Artinya ini juga pelajaran buat kita semua. Kalau kita mungkin dalam persekutuan kita di gereja kita sedang membangun sesuatu, sedang membuat sesuatu, sedang melaksanakan sesuatu atau merencanakan sesuatu, mari kita juga melibatkan semua unsur dalam jemaat ini. Supaya tidak hanya kemudian ada orang-orang tertentu saja yang merasa bahwa ini pekerjaannya, ada orang-orang tertentu saja yang merasa bahwa ini tanggung jawabnya. Tapi gereja adalah tanggung jawab bersama. Atau juga hal ini juga mengingatkan kita juga bahwa kalau kita punya program, punya pembangunan, punya hal apapun yang kita rencanakan dalam gereja kita, jangan kemudian juga hanya mengandalkan orang lain. Ya, kadang-kadang ini yang terjadi ya. Kadang-kadang kita lebih senang kirim proposal ke sana ke sini, kita minta bantuan ke sana ke sini, tapi jemaat sendiri tidak diajak untuk merasa memiliki. Jadi artinya bahwa lewat pembangunan ini ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil juga bagi setiap kita yang mungkin saat ini sedang membangun. Mungkin yang saat ini sedang merencanakan sesuatu dalam pelayanannya di tengah-tengah gereja. Jadi artinya kita belajar untuk melibatkan banyak orang, untuk melibatkan jemaat. Apapun dan berapapun yang dia bisa berikan.
Kadang-kadang kita lebih senang untuk melibatkan yang punya uang atau punya jabatan begitu. Kita tidak melibatkan jemaat-jemaat awam, jemaat-jemaat biasa yang sebenarnya juga memberi dengan apa yang mereka mampu, mereka bisa. Nah, hal yang kedua, dalam pembangunan ini kita juga melihat ada pesan yang juga penting buat kita semua dalam kehidupan kita saat ini, bahwa Nehemia juga menunjukkan kepada kita bahwa saat dia diberikan kepercayaan, saat dia diberikan tanggung jawab, dia diberikan jabatan, dia tidak mempergunakan jabatan itu untuk keuntungan diri sendiri. Dia dipercaya oleh Raja Persia waktu itu, Raja Artasasta, untuk dikatakan menjadi seorang pemimpin atau mungkin bupati begitu ya. Kita lihat bagaimana dengan tanggung jawab, dengan jabatan yang diberikan, dia tidak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Dia gunakan jabatan itu untuk kemuliaan Tuhan, khususnya dalam pembangunan Yerusalem pada saat itu. Dan ini menjadi pesan penting buat kita semua, apalagi para umat Tuhan yang punya jabatan, punya pekerjaan, yang punya posisi. Jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, jangan hanya memikirkan kelompok kita sendiri, tapi jadikanlah jabatan, posisi kita itu menjadi sarana di mana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu yang ditunjukkan oleh Nehemia pada saat ini. Dia tunjukkan contoh bahwa dia ingin lewat jabatan yang diberikan oleh raja kepadanya, yang dia percaya juga dari Tuhan, dia berikan yang terbaik kepada Tuhan kembali. Salah satunya adalah dengan membangun Yerusalem. Pembangunan Yerusalem ini bukan hanya bicara tentang pembangunan politis, di mana ini juga mengingatkan atau menegaskan kembali kehadiran kerajaan Israel, tetapi juga menjadi sebuah simbol dari kehadiran Tuhan yang berkuasa. Karena Yerusalem adalah simbol dari kota suci, kota kudus, di mana diyakini oleh orang Israel menjadi tempat di mana Tuhan hadir. Jadi hari ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, belajar dari proses pembangunan Yerusalem yang dilakukan oleh Nehemia dan juga bangsa Israel pada saat itu, untuk kita juga ikut serta dalam pembangunan dimanapun kita lakukan. Kita juga belajar untuk tidak hanya memikirkan soal-soal internal atau soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan rohani, peribadahan, tetapi juga melakukan aksi nyata dalam kehidupan kita. Dan kita juga yang terakhir belajar, yang ketiga, untuk kita sama-sama mempergunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing untuk kemuliaan nama Tuhan kembali. Biarlah kita semua mampu melakukan itu semua sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar mau mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Biarlah firman Tuhan jadi berkat buat kita, menguatkan dan memampukan kita menjalani kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami hakikat kami sebagai gereja yang diutus ke dalam dunia, untuk juga terlibat di tengah-tengah kehidupan dunia ini, untuk juga memperhatikan persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kami, dan kami tidak hanya memikirkan tentang hal-hal yang sifatnya internal dalam kehidupan gereja kami. Kami mohon Tuhan mampukan kami semua, dan kami juga belajar untuk bersama-sama bersatu hati pada saat kami melakukan pelayanan dan kesaksian kami dimanapun berada, terkhusus dalam gereja kami masing-masing. Tuhan juga memberkati kami sehingga dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami, kami juga bisa mengembalikannya demi memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa memohon kepada Tuhan agar Tuhan mampukan kami melakukan firman ini, sehingga firman ini benar-benar menjadi berkat bukan hanya buat kami, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kami yang juga Tuhan percayakan untuk menjadi orang-orang yang harus kami layani dan juga kami saksikan tentang kemuliaan nama Tuhan.
Tuhan, kami kembali datang juga menyerahkan hidup kami. Tuhan memberkati masing-masing kami dalam hidup kami yang kami jalani. Terkhusus bagi kami warga jemaat GPIB Air Hidup Kamal yang saat ini masih bergumul bersama-sama dengan semua masyarakat di Kabupaten Bangkalan dalam rangka meningkatnya pandemi COVID-19 di daerah kami. Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon juga kuasa Tuhan, perlindungan dari Tuhan, agar kami bisa menjalani kehidupan kami tetap sehat, tetap dilindungi, dan kami juga bisa terus menjaga diri kami, keluarga maupun juga orang-orang di sekeliling kami. Biarlah setiap kami juga selalu mempergunakan protokol kesehatan dalam menjalani kehidupan kami, sehingga kami juga bisa menjaga diri dan juga orang-orang di sekitar kami, dan juga ikut serta membantu pemerintah dalam proses pemulihan ini. Tuhan Yesus berkati setiap kami dalam menjalani kehidupan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam segala rencana-rencana, bahkan dalam pergumulan. Kami juga menyerahkan semua pada Tuhan. Kami doakan juga anak-anak kami dalam menjalani pendidikan mereka. Tuhan juga selalu memberkati mereka, khususnya mereka yang saat ini memasuki tahun ajaran yang baru atau juga memasuki tingkat pendidikan yang baru. Tuhan juga memberkati, sehingga anak-anak kami pun diberikan hikmat, kebijaksanaan untuk bisa menjalani semua dengan baik. Mereka yang saat ini mencari pekerjaan atau mencari pasangan hidup, kami juga serahkan pada Tuhan, agar Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Tuhan Yesus, kami doakan persekutuan kami sebagai gereja, khususnya GPIB, dan lebih lagi GPIB Air Hidup Kamal. Tuhan juga memberkati selalu pelayanan kesaksian kami, sehingga kami tetap terus jadi saluran berkat Tuhan, di mana Tuhan menempatkan kami. Berkati juga GPIB secara sinodal, khususnya dalam persiapan persidangan sinode. Tuhan berkati semua kegiatan-kegiatan yang juga dilakukan oleh Mupel Jatim. Tuhan juga berkati, dan kami serahkan semua pelayanan kesaksian kami, biarlah semua terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami doakan khususnya bagi pemerintah bangsa Indonesia, Tuhan berkati juga para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kami doakan juga para petugas-petugas kesehatan, mereka petugas-petugas keamanan TNI dan Polri yang saat ini juga sedang bekerja keras untuk menjaga keamanan kedamaian, bahkan juga khususnya dalam rangka pandemi COVID ini. Mereka yang ada di garis depan, Tuhan juga berkati mereka, semua mereka yang terlibat, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami doakan juga khususnya bagi Kabupaten Bangkalan. Tuhan berkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, bersama seluruh masyarakat yang ada. Biarlah kami semua bersama-sama bisa membantu pemerintah dalam proses pemulihan ini, dan kami semua bisa menjalani kehidupan dengan baik, dan kami menjaga kesehatan kami, keluarga maupun juga tetangga-tetangga dan masyarakat di sekitar kami. Kami serahkan ya Tuhan, seluruh doa permohonan kami ini hanya dalam tangan kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita selesai. Biarlah Tuhan memberkati kita semua, tetap sehat, tetap kuat, tetap bahagia. Mari kita jalani kehidupan kita dengan penuh iman yang tertuju hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari ini.